Pemirsa, kita akan menuju gedung Bawaslu RI untuk mendengarkan konferensi pers Bawaslu RI terkait pemetaan TPS rawan dan strategi pencegahan jelang pemungutan suara. 7 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi. 1. 125.224 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat. 2. 119.796 TPS yang terdapat pemilih tambahan DPTB. 3. 38.595 TPS yang terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas. 4. 36.236 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS. 5. 21.947 TPS yang berada di dekat posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu. Ini nggak boleh. 18.656 TPS yang terdapat potensi daftar pemilih khusus DPK dan 10.794 TPS di wilayah rawan bencana banjir, tanah longsor atau gempa. 14 indikator TPS rawan yang banyak terjadi. Nanti dicatat sendiri ya, saya anukan saja ya. 8.000 sekian terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS. 4.800 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih. 4.200 TPS sulit dijangkau. 3.800 terdapat praktek pemberian uang atau barang pada masa kampanye dan masa tenang di sekitar lokasi TPS. 2.200 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS. 2.200 memiliki riwayat terjadinya intimidasi kepada penyelenggara pemilu. 2.000 TPS dekat wilayah kerja, pertambangan atau pabrik. 1.900 memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pada saat pemilu atau pemilihan. 1.500 TPS memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian di TPS maksimal H-1 pada saat pemilu pemilihan. 1.500 TPS yang memiliki riwayat kerusakan logistik atau kelengkapan pemungutan suara pada saat pemilu. 1.300 TPS memiliki riwayat kasus tertukarnya surat suara pada saat pemilihan. 1.200 TPS yang ASN, TNI, Polri, kepala desa atau perangkat desa melakukan tindakan atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. 1.100 TPS di lokasi khusus dan 1.000 TPS yang terdapat anggota KPPS yang berkampanye untuk peserta pemilu. 1 indikator TPS rawan yang banyak terjadi. 800 TPS yang terdapat praktek menghina, menghasut di antara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS. Sebagai catatan, jumlah TPS rawan yang terpetakan di atas belum termasuk DOB dan Maluku Utara. Strategi pencegahan dan pengawasan terhadap isu ini, Bawaslu melakukan 1. Pemetaan TPS rawan. Ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, peserta pemilu, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau, media, seluruh masyarakat untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilu yang demokratis. Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan diantaranya 1. Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan. 2. Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait. 3. Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. 5. 4. Kolaborasi dengan pemantau pemilu dan pengawas partisipatif. Dan 5. Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat. Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik pemilu di TPS, pelaksanaan pemungutan penghitungan suara sesuai ketentuan, akurasi data pemilih, dan penggunaan hak pilih. Itu rekomendasinya, silakan Pak Bagja. Rekomendasi berdasarkan pemetaan TPS rawan, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS A. Melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. B. Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik maupun gangguan listrik dan jaringan internet. Melakukan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat, jumlah, tepat secara jumlah, tepat secara sasaran, tepat secara kualitas dan waktu.
melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat. Demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Ya. Tadi dikatakan ada intimidasi ya. Intimidasi itu apakah sebuah ancaman atau sampai kekerasan? Intimidasi ini adalah pengalaman pemilu sebelumnya. Jadi kerawanan tersebut menjadi acuan terhadap proses mitigasi pada saat ini. Jadi misalnya ancaman terhadap baik dari peserta pemilu, dari apapun yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas fungsi Bawaslu dalam melakukan pengawasan di hari H dan juga di masa tenang, terutama di masa tenang ini. Demikian. Pak, ya, apa yang menjadi kekhawatiran Bawaslu di saat ada TPS yang lokasinya berdekatan dengan posko tim kampanye atau Suasana di TPS ya seharusnya tidak boleh terganggu oleh ajakan dan lain-lain. Karena baik di masa tenang maupun di hari pemungutan suara tidak boleh ada kampanye dilakukan pada saat itu. Kemudian juga